Ini tentang serikaya jumbo ya teman-teman semua ya. Ini adalah membuahkan serikaya dalam pot ya teman-teman semua. Jadi kalau ada yang kesulitan menanam dalam pot ya, dan ini adalah serikaya dalam pot ya teman-teman semua. Dan ini pernah di live zoom ya, kemudian dengan passcode-nya adalah itu ya teman-teman semua. Jadi perbedaannya apa sirsak dengan srikaya ya teman-teman? Ini adalah perbedaannya. Yang pertama adalah sirsak ini ditanam dan dipetik dagingnya untuk dimakan. Dapat tumbuh di berbagai tempat, lebih mudah ditanam di daerah yang cukup air, dan nama sirsak berasal dari Belanda zurzak yang berarti kantung yang asam. Ya, kantung yang asam. Daunnya hijau lebar, lebat, batang pohonnya bisa tumbuh menjulang tinggi, dan buahnya ya bulat, lonjong besar seperti kepala kambing dan dengan duri-duri kecil yang mengelilingi, dan jika sudah matang berwarna lebih kuning sampai hitam. Dan buah sirsak ini juga lebih tahan ketika matang. Jadi kondisi paling enak adalah sirsak matang muda dengan buah yang kesat, manis, dan jika sudah matang akan berair. Nah ini adalah seperti itu ya, Annona muricata ya bahasa latinnya. Kemudian Annona squamosa, ini adalah yang srikaya ya, sirkoyo kalau dalam bahasa Jawa. Ini adalah buahnya berbentuk bulat sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jenis pohonnya termasuk semak yang tumbuh secara melebar, sedangkan sirsak tumbuh meninggi ya. Jadi ini agak berbeda, yang satu agak membuat semak, yang satunya adalah meninggi. Kemudian daun sirkaya berwarna hijau muda dan terlihat muda jika dibandingkan dengan tanaman pohon sirsak. Nah, daging buah sirkaya ini mirip dengan sirsak tetapi lebih manis. Dari sisi luar jelas berbeda karena bentuk bulat benjolannya tidak rata, bijinya banyak ada di dalam setiap daging buah. Jadi bijinya cukup banyak di setiap daging buahnya, tentu ada bijinya. Jadi setiap dagingnya tetap ada bijinya. Jadi bijinya cukup banyak. Nah, perbedaan sirkaya dan sirsak. Sirsak ini ukurannya lebih besar dan umumnya berbentuk lonjong, kira-kira sebesar kepala kambing dengan rasa lebih manis, pohonnya menjulang tinggi dan daunnya berwarna gelap. Dan sirkaya buahnya kira-kira sekepalan orang tangan dewasa. Rasa buahnya cenderung manis dan pohonnya berbatang kecil serta melebar ya. Jadi ini dua karakter yang berbeda teman-teman semua. Nah, manfaat buah srikaya ini untuk sendiri ya, untuk kesehatan itu menjaga kadar gula dalam darah, mengatasi diare, menurunkan kolesterol, memperbaiki pencernaan, kesehatan rambut dan sebagainya ya. Ini cukup banyak ya, jadi manfaatnya cukup banyak untuk kesehatan. Sirsak juga disebut nangka Belanda atau durian Belanda, dengan nama latin sirsak adalah Annona muricata Linn ya. Tumbuhan ini berasal dari Karibia, umumnya sekitar 20 hingga 30 cm dengan mencapai berat kurang lebih sekitar 2,5 kg ya. Ini banyak manfaatnya, ada vitamin B, ada B1, B2, vitamin C ya, dan sebagainya ya teman-teman semua. Nah, lalu bagaimana nih cara tipsnya memilih srikaya dalam pot ya? Cara memilih srikaya dari dalam pot. Caranya memilih bibit. Yang pertama adalah bibit unggul ya. Ada srikaya new varietas ya. Kemudian bibit unggul tersebut adalah benih yang berbunga, karena pasarnya berbuah bisa membuat tanaman lebih cepat berbuah. Nah, jenis-jenis bibitnya ini asalnya dari hasil perbanyakan generatif, hasil perbanyakan dari biji, poliembrioni, bibit dari anakan, dari cetek, dari cangkok, dari sambungan, dan dari kultur jaringan. Ini adalah bibit dari sambung susu atau cangkok. Nah, ini kira-kira adalah seperti itu. Jadi dicangkok, dipotong, kemudian disiapkan batang bawah yang sudah berakar, dan batang atasnya dari yang kita ingin atau sudah pernah berbuah. Kupas kambium dan potong calon batang bawahnya dengan ujung lancip dan tempelkan kambium yang dan ditutup dengan tanah. Ini seperti biasa ya kalau kita cangkok. Dan ini banyak juga cangkokan-cangkokan yang dijual di sana, di luaran sana ya, ada tinggi. Yang pasti adalah bibitnya sekitar 30 hingga 45 cm, asal bibitnya okulasi,
dan dapat berbuah sepanjang musim ya. Kemudian ini adalah dengan menyiapkan diameter pot 40 cm ya. Ini kita memakai pot ya. Jadi biasanya pot ini kita memilih pot dan media tanamnya tentu saja dengan pot yang minimal ukuran diameternya adalah 40 cm. Dan campuran media tanamnya ini biasanya berupa sekam bakar, pupuk kandang, serta serbuk gergaji. Dan di bagian bawahnya, nah ini kalau kita di bagian bawahnya, kita tambahi dengan pecahan genting, batu bata atau ijuk. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Baru kemudian di medianya dimasukkan di atasnya. Nah, ini adalah berbagai pot yang untuk ditanam, cuman kita mencari ukuran 40 cm ya, kurang lebih diameternya adalah seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ada yang media pakai plastik, ada yang pakai polybag, ada yang pakai tanah dan sebagainya. Nah, ini adalah media tanamnya adalah sekam bakar ya, kemudian ada tanah, ada pupuk kandang ya, seperti itu. Kemudian masukkan bibit ke dalam pot, jadi buka lapisan polybag bibit, kemudian masukkan bibit ke dalam pot tepat di tengah-tengahnya. Nah, baru kemudian bibit itu disiram ya, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terkena matahari terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah 1 minggu baru kemudian bibit sudah siap untuk kita angin-anginkan ya, kita lihatkan ke matahari ya teman-teman. Nah, ini adalah polybag ya, polybag yang digunakan untuk media tanamnya, yaitu adalah media sekam bakar, kokopit juga ada kadang-kadang di situ kita gunakan ya. Dan ini sudah berbuah ukuran kecil. Kemudian penyiraman secara rutin ya, biasanya pada musim kemarau bisa ditanam bibit serikaya selama 2 hari sekali ya. Kemudian musim penghujan biasanya dilakukan secara siram sekali, dan kebutuhan air per tanaman ini kurang lebih sekitar 2-3 liter, jadi cukup banyak ya teman-teman, pakai air sekitar 2-3 liter untuk per polybagnya per hari teman-teman semua. Kemudian pemupukan ini yang penting adalah pemupukan ya, NPK 15-15 atau 16-16-16 sebanyak 25 gram setiap 3 bulan sekali, dan pupuk kandang sebanyak 5 kilo ya setiap 6 bulan. Nah, kemudian dilarutkan 1 sendok makan Supernasa di dalam 1 ember 5 liter air, dan kemudian diambil 250 air Supernasa dan diberikan setiap minggu. Jadi ember 2 liter ini kita bagi 2 ataupun 3 ya, kemudian kita berikan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman semua. Nah, kemudian disemprotnya ini ya, kita dengan 4 tutup campuran per tangki 12 liter selama 2 minggu sekali ya. Ini sama penggunaannya, jadi Supernasa diberikan selama 2 minggu sekali, dan POC Nasa dan Harmonik juga diberikan selama 2 minggu sekali. Ya, ini adalah pupuk makro, dan ini yang kita sudah berikan di situ. Ini adalah jenis pada tanaman-tanaman itu. Nah, kemudian setelah 1 tahun ke atas, ini yang terpenting adalah 30 gram power nutrisi, dan penyemprotannya 4-5 tutup campurannya setiap 2 minggu sekali ya. Jadi ini pupuknya diberikan setiap pot ya, kemudian di setiap 2 minggu sekali, setiap minggu sekali ya kalau ini ya, kemudian setiap 1 bulan sekali sampai 1 bulan sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali power nutrisi 30 gram per polybag. Kemudian penyemprotannya 4-5 tutup POC Nasa dan Harmonik, jadi ini dicampur terlebih dahulu, baru kemudian diambil 4-5 tutup, baru kemudian disemprotkan ya, ini bisa 2 minggu hingga 1 bulan sekali. Nah, kemudian Glio ataupun BWR ini kondisional ya teman-teman semua. Nah, yang terpenting adalah pemangkasan ya. Pemangkasan ini adalah pangkas batang utama tanaman dari satu cabang utama menghasilkan beberapa cabang primer. Dari cabang primer dipelihara 3 cabang untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Ya, ini cukup penting ya, dari cabang tanaman ini melakukan pemangkasan, dan ini akan menjadikan cabang sekunder. Nah, cabang sekunder dipelihara 3 cabang, artinya memaksimalkan agar menjadi cabang tersier. Nah, kemudian terpeliharalah kurang lebih sekitar 27 cabang yang nantinya
akan menjadi bunga dan muncul kemudian menjadi buah yang menjuntai. Nah begitu teman-teman semuanya, ini adalah srikaya ya yang ada di dalam polybag ya teman-teman semua. Dan kemudian untuk panen, buah srikaya tergolong musiman ya, panen 2 kali setahun yaitu Januari dan Maret atau September sampai November. Dengan berat srikaya jumbo ini kurang lebih sekitar 80 gram, sedangkan srikaya lokal hanya 100 hingga 20 gram saja ya. Dan srikaya jumbo dapat berbuah kira-kira setelah umur 1 tahun, sementara varietas yang lain srikaya mini, ada gading, ada gundul, itu dapat berbuah setelah 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kisaran ya, biasanya buah srikaya itu tergolong buah musiman ya, jadi Januari sampai Maret ya, ini kita 1-2 kali dalam 1 tahun, dan dilanjutkan September hingga November. Jadi berat srikaya jumbo ini 800 gram per buahnya, sedangkan srikaya lokal sampai hanya sekitar 100 sampai 200 gram per buahnya. Jadi ini perbedaannya 3 atau 4 kalinya lah kurang lebih ya, seperti itu. Dan srikaya jumbo ini dapat berbuah kurang lebih sekitar 1 tahun, sementara varietas yang lain ya, srikaya mini, ya gading ataupun gundul, ini dapat buah setelah berumur 1,5 tahun hingga 2 tahun. Dan ini adalah mengapa srikaya jadi contoh, ini adalah seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ada buah ada di atasnya, sementara benang sari ada di bawahnya. Dan ini kita sering membuat polinasi buatan ya teman-teman semua. Jadi kita bikin polinasi buatan pada srikaya ya, kurang lebih adalah seperti ini. Ini adalah bunga betinanya, ini adalah bunga jantannya yang di sebelah kiri ini adalah bunga betinanya, di sebelah kanan adalah bunga jantannya. Dan serbuk sarinya bila sudah matang ini kelihatan adalah seperti ini. Kemudian pakai kuas ya, kita ambil kuas, kemudian kita ambil serbuk sarinya dan kita pasang serbuk sarinya seperti itu. Dan kita diserbuki ya dengan tandanya ini adalah siap untuk diserbuki. Dan ini adalah serbuk sari yang belum matang ya, jadi putihnya sudah siap diserbuki ya teman-teman semua ya. Kemudian ini kita pakai pembersih kuku ya, pembersih kuping ya, pembersih telinga ya. Ini kita basahi sedikit, kemudian kita ambil benang sarinya, kemudian kita colokkan di situ, dan kemudian kita oleskan pada betinanya. Nah ini adalah contoh yang gagal. Kalau 3-4 hari ini kita akan kelihatan gagal atau tidak gagal ya. Jadi kalau gagal ini ada berwarna coklat, sementara kalau berhasil ini berwarna hitam ya teman-teman semua. Nah, keberhasilan ini ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah saat yang tepat pada bunga srikaya itu untuk diserbuki ya, kemudian untuk keterampilannya si pelaku itu sendiri, dan waktu yang tepat. Jadi ini waktunya cukup cepat banget ya. Ini waktunya hanya sekitar 1 hari ya, kurang lebih sekitar gitu. Jadi pagi hari kalau kita sudah lihat untuk bisa diserbuki, kemudian sore hari sudah selesai ya teman-teman semua. Nah kemudian untuk sirsak ya, untuk sirsak ini kita penyerbukannya mirip ya, hampir sama ya, cuman kita bisa mengambil pada ciri yang berbeda, yaitu sebelum melakukan penyerbukan buatan perlu memperhatikan ciri-ciri matangnya serbuk sari masak yang ditandai dengan gugurnya kelopak dan mahkota bunga ya, serta tangkai bunga yang mekar dan berwarna kuning. Kemudian waktu pengambilannya ini serbuk sari kering pada pagi hari karena tidak terkena hujan. Dan jangan terlambat mengambil serbuk sari kering karena serbuk sari akan rontok. Nah ini adalah gambarnya ya, kita ada gambarnya seperti itu ya. Jadi ini adalah bunga jantannya, kemudian bunga betinnya adalah membuka seperti itu. Nah ini setelah kita buka seperti ini, nah kita lakukan, setelah patah ataupun rontok ini penutupnya, nah baru kemudian kita oleskan ya, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini untuk tanaman sirsak agak lebih mudah ya teman-teman semua. Nah ciri penyerbukan yang berhasil adalah berwarna hijau muda, atau buahnya adalah berwarna hijau muda, durinya merenggang dan lebih lunak. Namun beberapa keberhasilan ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu saat yang tepat untuk bunga itu berserbuki, keterampilan pelakunya itu sendiri ya, kemudian waktu penyerbukan yang tepat.
Nah teman-teman semua, demikian tadi cerita kita tentang sirsak dalam pot ya, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat ya, cerita kita tentang siang hari ini ya. Terima kasih telah melihat channel ini dan tetap semangat pagi.